udah pada tahu belum apa itu arti dari bakteri? Bakteri merupakan organisme uniseluler, prokariotik, dan berukuran mikroskopik. Bakteri juga merupakan organisme dengan populasi terbanyak yang ditemukan di mana saja, bahkan termasuk di dalam tubuh manusia. Nah, pada bagian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bakteri. Ciri-ciri bakteri secara umum bersifat uniseluler, prokariotik, berdinding sel, dan berukuran tubuhnya 0,1 sampai 1 mikron dan panjangnya 1 sampai 20 mikron. Bakteri hanya dapat dilihat oleh mikroskop. Bakteri juga hidup berkoloni atau secara soliter. Bakteri bersifat kosmopolit dan berhabitat luas. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang struktur dari bakteri. Struktur dari bakteri ada 8, yaitu kapsul, lindung sel, membran plasma, sitoplasma, DNA, ribosom, flageum, dan sirip. Kapsul merupakan bagian luar dari dinding sel, sedangkan dinding sel berfungsi untuk memberi bentuk pada bakteri. Nah, selanjutnya membran plasma berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan kimia. Sitoplasma pada bakteri mengandung bahan genetik atau ribosom, sedangkan DNA berperan pada perkembangan dan fungsi bakteri. Ribosom sebagai tempat dibuatnya protein atau disintetis. Nah, yang selanjutnya flageum sebagai alat untuk bergerak, dan vili sebagai tempat berkontribusinya penyakit. Nah, yang keempat saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bakteri. Klasifikasi bakteri yang pertama, bagaimana sih cara mendapatkan makanan? Cara mendapatkan makanan terbagi menjadi dua, yaitu heterotrof yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sedangkan autotrof yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, selanjutnya kemudian yaitu kebutuhan oksigen saat respirasi. Kebutuhan oksigen saat respirasi juga terbagi menjadi dua, yaitu bakteri anaerob. Bakteri anaerob, bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas dalam kehidupannya. Contohnya Mitrococcus definitrans. Nah, selanjutnya bakteri aerob. Bakteri aerob ini memerlukan oksigen bebas dalam kehidupannya. Contohnya Nitrococcus dan Nitrosomonas. Nah, selanjutnya bentuk dan jumlah flagel. Nah, yang pertama atrik. Atrik tidak mempunyai flagela. Yang kedua monotrik. Monotrik mempunyai flagela pada satu ujungnya. Novotrik mempunyai flagela pada salah satu ujungnya. Nah, amfitrik mempunyai flagela pada kedua ujungnya. Nah, yang terakhir peritrik mempunyai flagela pada semua bagian tubuhnya. Nah, selanjutnya karakteristik dinding sel. Karakteristik dinding sel pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Gram. Nah, karakteristik dinding sel dibedakan menjadi bakteri gram positif dan gram negatif. Gram positif merupakan lapisan yang memiliki peptidoglycan tebal yang dapat menyerap warna violet, sedangkan gram positif memiliki lapisan peptidoglycan tipis yang dapat menyerap warna merah saja. Nah, yaitu yang terakhir replikasi. Replikasi itu adalah cara perkembangbiakan bakteri secara aseksual maupun seksual. Nah, yang perkembangbiakan bakteri secara aseksual yaitu membelah sel menjadi dua. Nah, selanjutnya yang aseksual adalah konjungsi pemindahan bakteri genetik berupa plasmid secara langsung